lo dengan dialek lo itu sebenarnya kayak apa ya? You're trying to make a sound kayak yang nggak bisa bahasa Indonesia, padahal sebenarnya bahasa Indonesia lo lancar, man. What happened with that, man? Keren tuh, yo itu keren banget. Awas lu pakai nama itu jelek, jangan. No man, seriously, no. You know why that's cool? Karena gue colorblind. Siapa yang paling sotoy di Blue Room Boys? Yang paling gue. Oke. Siapa yang paling nyebelin? Najmi. Siapa yang paling kalau lagi nge-gig itu nempel mulu sama cewek? Gue. karena yang lain punya pacar. The genius one in Blue Room Boys. Najmi. Ayo balik lagi di Hip Hop Hore di What's Poppin'. Masih bersama saya Tuan 13 dan juga YACKO aka Timnas Sweet yang gak pernah kalah sweetnya. Jadi saya selalu yang buka segmen teman-teman. Jangan salah ya, minggu lalu lo gue kalahin 4-0 men. Sekarang tunggu aja, ini masih 2 nih. So teman-teman, hari ini kita ada siapa? Hari ini kita ada Panglima Perang. Wah, jadi Jenderal Petruk ada Nggak Kapitan. Nggak ke situ. Loh, ya dikumpulin aja jadi satu. Benar, Lo kebayang nggak kalau misalnya mereka ngumpul jadi satu kayak apaan gitu? Benar, tadi ada apa? Ada Jenderal Petruk, jenderal nih ya kan. Ada Kapitan, Kasta Kapitan. Kapitan gitu. Yang ini Panglima Perang. Tapi dari mereka semua tuh bosnya anak gue. King namanya. King bebas. Mau tidur kayak apa, mau dipijet kayak apa, mau melotot kayak apa, serah bebas. Tamu kita kali ini belum lama baru saja merilis single. Four of a Kind. Put all the cards on the table, I'm four of a kind, but all in one. Tapi gue pikir abis rilis single dia akan kayak ada aktivasi promo di Instagramnya, gue lihat ada challenge-nya juga. Gue pikir dia akan stick di situ, tiba-tiba ngeluarin album loh. Damn, albumnya ini album dan bukan album personal? solonya. Dia punya band Blue Room Boys dan baru aja rilis album. Tuh siapa tuh? Udah tahun cluenya ya. Cuma sebenarnya namanya juga udah muncul sih. Nanti namanya gak usah ada ya. Interview Panglima Perang. Sansakerta. Yoi. Siap dengan Meriam Pelina. So, coba kita panggil langsung aja, Go. Alright, please welcome Ariel Nayaka. Nayaka, apa kabar, men? Baik, men, alhamdulillah. All good, all clean, all very happy. Just excited doing releasing music. Gokil sih. Dia juga lagi sibuk ini ya. Maksudnya kita lihat di Instagram kemarin lagi sepedaan terus ya. Iya, sepedaan. Nah, kita ngulik juga nanti ya. Jadi it's everything about Nayaka ya. Kita ngulik everything, apapun. Oke. Nah, lo kan gue bukan Panglima Perang ya. Tapi seandainya ini pertanyaan masalah dia. Seandainya lo Panglima Perang, senjata apa yang bakal lo pakai? What is your most important weapon? You should answer. That's a good question. You should answer microphone, man. My pen. Hey, okay. Nice. What is weapon ya? Dia pennya dia. The word is mightier than the sword. Oh, nice. Kirain gue pikir dia ke pennya kayak ala Mission Impossible gitu, pen biasa dan begitu itu langsung meledak. Itu dokter gadget bu. Asli. Apa? Inspektur gadget. Ingat Inspektur gadget. Oke. Lagi abis rilis single, abis rilis album. Yes sir. Kenapa maksudnya kenapa timelinenya sepadat itu, Nay? Mungkin balik lagi ke habit kerja gue kali ya. Kayak gue, as you can see, tinggal di dalam studio. Jadi emang gue hampir tiap hari alhamdulillah bisa bikin lagu lah. Nice. Jadi walaupun ada lagu banyak yang keluar nih, masih banyak juga sebenarnya yang in the bank gitu. So gue juga punya mindset yang gue nggak mau terlalu lama nahan lagu sih ya. Takut mungkin gue sendiri akan bosen sama lagu itu. And I make music for the moment, for now. Jadi if I make something yang hari ini gue keluarin hari ini, gue nggak mau kayak
mungkin baru keluar setahun kemudian, maybe it works for some people, but buat gue bikin agak sakit hati aja sih kalau gue terlalu tahan-tahanin musik. Dan gara-gara quarantine ya lebih banyak waktu di studio, so numpuk deh. Jadi database-nya banyak banget nih ya, yang belum sebenarnya amunisi lo itu banyak banget. Terus kemudian lirik-lirik segala macam. Dan sebenarnya tapi selama kesibukan ini kan emang practically udah bener-bener nggak ada manggung gitu. Tapi kalau how about like virtual performance gitu, virtual gig gitu, itu ada sih kemarin sempat ada beberapa virtual gig with the USS, and then like, but the thing is like beda sih ya esensi of manggungnya. Menurut gue yang paling penting itu tuh kalau manggung tuh crowd interaction sih, and like that is the most, telling people put their hands up, mereka angkat tangan, atau mereka menurut gue the best feeling in the world itu adalah ketika orang lain yang lu nggak kenal nyanyiin lagu lu. Itu, dan kalian pasti bisa relate itu sesuatu yang powerful banget, nggak ada yang bisa ganti itu, nggak, no amount of money bisa membeli itu gitu loh. Dan itu sih yang gue kangenin. Dan juga ya, I mean, hanging out backstage, meeting you guys, meeting other rappers, producers, linking up with people secara organik tuh menurut gue ya, kalau lagi acara festival, manggung, gigs, itu tuh yang gue juga kangenin tuh. Ya. Dan kita bisa lihat kalau misalnya Nayaka manggung tuh di beberapa klub gitu ya, itu militan banget semuanya pada everybody's like militan banget. Semua yang fans lo tuh yang emang bener-bener kayak nyanyiin lagu lo parah gitu. Itu keren banget, sampai naik speaker segala macam. Nama fansnya Naya Colors. Keren tuh. Yo, itu keren banget. Naya Colors. Awas lu pakai nama itu jelek, jangan. No man, seriously no. You know why that's cool? Karena gue colorblind. So kalau mereka namanya Naya Colors, it's like a that's nice. Colorblind itu juga EP lo ya, EP lo pertama ya, 2015 ya. 2017. Ya. Itu EP. Ya. Terus kemudian kalau kita ngomongin perjalanan musik lo ngeluarin album Cadence Blue. Itu di 2018. Itu sebenarnya sebelum Colorblind ada satu lagi, which is a curriculum vitae, dan itu kayak yang berbeda pertamanya deh. Itu ceritanya itu kayak my CV into the game lah. True. Wow, berarti sebenarnya emang ya lo udah mengeluarkan banyak karya ya, yang ada, belum lagi kolaborasi dengan Ramen, terus kemudian Emir Harmono, terus kemudian Sikh, itu juga banyak banget ya. Sikh, crazy producer. So nah ini kita ngomongin single terbaru nih sekarang kan. Gitu. Fast forward ke single terbaru itu, what is it about? 40K? It's actually Four Oak. Four Oak is like four of a kind. Four of a kind, yeah. So gue ngerasa ya kalau main poker gitu kan, four of a kind itu bisa dibilang yang paling rare kan. Maksudnya ke the chances of dapat four of a kind tuh rare banget. Dan gue sebenarnya bikin lagu ini tuh pas lagi tengah-tengah quarantine, terus gue bener-bener sendirian, and then I had some like, I wouldn't say a mental issue, I would more like down lah, like nggak ada manggung, nggak ada apa, studio sendiri doang. Tapi yang bikin gue semangat adalah ketika gue punya mindset kalau it's okay, gue unik kok gitu, I'm unique. I'm like a four of a kind, gue merasa gitu. Dan lewat lagu ini, walaupun sebenarnya not the whole song ngebahas tentang itu, but some parts of it, I really wanted to tell people kayak kalian tuh juga gitu tau, kayak kalian tuh semua masing-masing individual, kalian tuh rare, you guys are a rare human being. Nggak ada orang yang sama kayak lu gitu lah basically. So I felt that, and that helped me get over this mental ini, and I just wanted to share that with everybody else aja gitu. Semoga yang lain bisa nangkep itu juga. Wow. Nice, gue baru nggak nih artinya. Tapi untuk teman-teman yang nggak tahu four of a kind tuh, kalau kalian biasa main capsa atau poker, namanya piting teman-teman. Empat sama gitu. Piting itu udah ada lawan itu kok. Beres. Itu udah paling mentok tuh, Tapi menarik, maksudnya gue denger lagu lu, gue baca lirik lu, gue pikir justru artinya sesuatu yang lain. Ternyata sedalam ini, wow, menarik banget sih men, lu bisa kemas kayak gini. Nice. Soalnya karena apa ya? Gue tuh kalau bikin lirik tuh gue nggak bisa. It's hard
buat gue untuk stay ke satu topik. Otak gue tuh kemana-mana banget. Jadi kayak one line satu bait gue ngomongin tentang put all the cards on the table and 4 of a kind but all in one. But then the next line gue ngomongin kayak aku celaka di latar belakang, di atas panggung aku takkan. You know, so it's like it's kurang lebih the same thing, tapi kayak gue suka see the same thing from different point of view. Gitu. Menarik. Makanya kadang-kadang kedengarannya kayak campur aduk gitu sebenarnya. Menarik. Ini siapa yang produce, man? There's this kid in Malaysia namanya Mark. Shout out to Mark. He's still 16 years old, bro. Nice. Yeah, man. Young kids, bro. Gokil. He's a nice kid too, yeah. Tapi dari semua produser yang ada, kenapa lu pilih Mark, man? Maksudnya kan lo circle lo lebar banget nih, ada teman-teman di game juga. Mereka juga provide produser yang gawat-gawat. Kenapa lu pilih Mark, man? Actually, fun fact, gue belum pernah ketemu sama Mark in person. Even kayak dulu gue ke Malaysia, gue belum pernah ketemu sama dia. Tapi kayak mutual friends, terus jadi mereka punya perkumpulan lah yang kurang lebih seumuran, masih anak-anak SMA, produser, dan yang in a way yang ngesaring beatnya ke kita tuh Sona. So Sona was like, hey, listen to this kid. So shout out to Sona for kinda in a way nge-A&R-in, tapi secara gak langsung gitu loh, kayak dia nge-link up these young kids sama gue, sama Ben, sama Yang Raja, sama you know all these other talents. Jadi it was just a very organic way of linking up. Bukan cuman random, nih bang gue ada beat, nggak gitu sih, kayak ada bridge-nya lah gitu. Ya. Wow. Ada kurasinya ya dari Sona ya. Ada kurasinya. Jadi apakah berarti lo dikurasi terus nih sama Sona? Not all the time. I mean, like I kind of look up to him as like a big brother whenever we like do music. Karena gue merasa tiap kali kita studioan, approach kita kalau bikin musik tuh very similar. Satu, kita pakai DAW yang sama, kita pakai Logic. Terus cara kita nulis, cara kita milih beat, cara kita milih beat cut, bagian sini nih pasti sama. Terus gara-gara itu, dan of course he's more experienced jam terbangnya. Jadi I always see him as like a mentor gitu loh. Ironically dia dipanggilnya kan Sona One Kenobi gitu loh. Jadi gue kayak ngeliat dia Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi ya. Tapi what happened kalau once dia nggak ada lagi untuk lo, untuk yang tukar pikiran segala macam, what's gonna happen? Is it gue jadi Darth Vader ya. Nah, I don't know, but I think every time, setiap kali gue ketemu dia, belajar dari dia, selalu ada sesuatu yang gue serap dan ujung-ujungnya bisa gue aplikasiin ketika gue studioan sendiri sih. So it's not always a dependent on him gitu loh, tapi kayak banyak lah main opener. Contohnya waktu tiba. Waktu udah tiba, tuh kamu udah get the fuck out of my life. Waktu tiba itu bikinnya di Malaysia, kita bikinnya bareng from scratch to finish. Bener-bener tuker pikirannya tuh kayak it really felt like collaboration, bukan cuma sekedar nih gue emailin lu beat lu isi, you know, kayak bener-bener kita ngeracik tuh lagu dari scratch sampai kelar. Gitu. Tapi gue mau nanya mengenai waktu tiba. Now that you actually ngomongin waktu tiba. Waktu tiba itu gue ngerasa kayaknya this is again my opinion ya. Itu kayaknya please do. Itu lo dengan dialek lo itu sebenarnya kayak you're trying to make a sound kayak yang nggak bisa bahasa Indonesia, padahal sebenarnya bahasa Indonesia lo lancar, man. What happened with that, man? What's with that? I don't know. So Sona gave me, jadi kan gue dari dulu itu susah menulis pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya verse pertama yang gue tulis pakai bahasa Indonesia full itu adalah yang lagunya Malay yang Sombong. Sapu debu dari bahu, buang muka dari jauh, mereka semua bilang gue sombong. Itu pertama kali gue yang kayak gue puas nih sama yang gue tulis. Rendang ya. Rendang. Nah, semenjak itu terus gue ke Malaysia, gue ketemu Joe and Sona, mereka juga kayak lu coba dong pakai bahasa, and then like dari dulu semua orang ngomong gitu, tapi kayak gue nggak kena aja gitu loh, kayak gue belum merasa I can, bukannya gue nggak mau, tapi gue belum merasa capable karena vocabulary bahasa Indonesia gue tuh minim banget. And I mean I was born here di Jakarta, tapi gue gedenya di Amerika, balik ke sini lagi gue bener-bener kayak bahasa
Indonesia cinta Laura gitu lah, so to say. Jadi kayak I had to relearn some words. Kayak gue balik ke sini SMP ngomong sama semua temen aku kamu, dikatain gue apaan sih, you know. Kayak I had to relearn some things, dan menurut gue puncak belajarnya adalah ketika gue udah bisa fully nulis verse pakai bahasa. Nah, back to Waktu Tiba. Pas kita nulis Waktu Tiba, Sona tuh ngasih gue advice. Dia bilang, lo kalau mau ngerap pakai bahasa, soalnya Sona juga cerita dia ngalamin ini dulu, dia pakai bahasa Inggris terus, and then Joe told him like, lo harus pakai bahasa. And the very strong tip yang gue dapet adalah dia bilang, lo ngerap pakai cara lo ngomong sehari-hari. Kalau lu sehari-hari ngomongnya baku banget, ya udah lu ngerapnya baku. Tapi kalau sehari-harinya nyampur bahasa Inggris bahasa Indonesia, lu sehari-harinya cara nge-pronounce bahasa Indonesianya agak a bit English, then do that gitu lah. That's how it just came to be gitu. And at the end of the day, if gue pas ngedengerinnya, it felt more real, you know. Whereas kalau di lagu gue yang lagunya Laze yang sama gue yang sombong itu I was trying to be like Laze. Because he was there in the studio with me. I wrote it, but like I was like, aduh ini gimana ya? Karena I wanted to match his level of like wordplay and like bahasa Indonesia. You feel intimidated by Laze? Very, all the time. Every time I'm in the studio, I feel intimidated by him. Laze parah loh, Laze. Ngaco. Kemarin dia nge-take di sini. Terus he did the Jay-Z thing. Right. Kayak gue mainin beat 5 menit dipikirin. Udah, habis itu oke, gue ready. Jadi, oke, done. Wow. Terus gue kayak, Vi, serius banget loh. Udah nih, udah kelar. Emang sounded amazing, but like he did the Jay-Z thing gitu loh. Oke, alright. Tapi perlu diacungin jempol sih, maksud gue. It takes guts gitu loh. Kalau lo yang tadinya terbiasa dengan bahasa Inggris terus kemudian lo mau mencoba dengan bahasa Indonesia, I know that mungkin lo ada rasa nggak comfortable gitu kan di situ gitu, like mungkin lo bahkan yang overthinking what would the market will think gitu kan gitu. Tapi ya you're there mencoba, itu menurut gue sih ya itu lo berproses lah di situ. Balik lagi akhirnya lo mau comfortable mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, again it's your choice gitu. Dan yang paling penting kan lo tetap terus berkarya sampai sekarang ya. Now that you're dan bahkan sekarang Blue Room Boys mau ngeluarin album Udah keluar album Jumat lalu. Iya benar. Yo belum dengerin. Congratulations. Benar. Nah, gue lihat banget tuh itu promonya lagi gila banget sih kemarin kan ya gitu. Nah, coba deh ceritain deh man. Silently out of the blue Room Boys. I like that. Out of the blue tiba-tiba rilis gitu. Ceritain dong. Iya. Well, sebenarnya ini album udah it was actually dibuatnya tahun 2019, 18 akhir 19. Abis kita main Blue Room terus main WTF ya 2018. Abis WTF kita mulai garap album, and then this is the thing, kayak gue dari dulu kebiasaan nulis lagu sendiri atau sama satu produser featuring. Nah ini ada 5 kepala members of the band including gue sendiri, dan masing-masing background musiknya beda-beda. Itu yang bikin interesting. Jadi kita cukup harus nyari benang merahnya dan garis tengahnya untuk nge-even out everybody gitu. So that's kind of why it took a while sampai akhirnya rilis. Tapi sekarang kita udah puas banget. Jadi album yang lu denger nih sekarang itu bisa dibilang campuran antara anak-anak yang background genre-nya beda-beda. Kayak gue bisa dibilang hip hop, terus indie, gitarisnya classic rock. Dion plays everything from techno to emo, dia main gitar juga. Terus Najmi he's the bass player and he mix and mastered the whole album as well. And Dewa is on like lo-fi hip hop background on some Nujabes shit gitu. Jadi pas kita gabungin tuh semuanya, entah kenapa jadinya pop. We don't know why, but like apparently if you gabung itu semua yang kita dapat itu pop. Kalau masing-masing warna itu digabung. And if buat gua dan buat anak-anak, it was such an achievement because kita berhasil nyampurin different mindset
dan different background untuk jadi satu yang sama. That's why the name of the album is You Are Amazing. Balik lagi ke the topic of everybody is individual and unique. Like for Oak, kayak kita pengen nama albumnya You Are Amazing karena kita pengen ngerimain orang kayak it's okay, lu beda, lu suka ini, lu gondrong, lu tatoan, lu enggak, lu ngerokok, lu enggak, tapi lu amazing in your own individualistic way. Gitu. Nah, tadi kan lu bilang bahwa di tiap player tuh backgroundnya beda-beda kan. Tapi kan pasti ada satu konklusi di mana kalian mau ngejar tone colornya mau kayak gini. Karena gue banyak dengar referensi 311 di situ, gue banyak dengar referensi Nerd juga, Red Gold Green, Gym Class Heroes. Gue dengar warna itu di albumnya Blue Room Boys. Nah kalau kayak yang mau kalian kejar tuh sebenarnya kayak referensi Blue Room Boys tuh kayak apa sih, men? Sebenarnya kita nggak pernah mikirin gitu ya. Kita kayak ya udah we just nggak pernah ada patokan sih bang, nggak pernah kita harus kayak Mac Miller atau apa gitu. We soalnya gini, Blue Room kan juga awalnya sebelum kita main di WTF, sebelum bikin album kita tuh main reguleran di Haci sama di Park ya kan. Jadi dan pas main reguleran itu kita banyak nge-cover. So I guess in a way ketika kita cover everything dari Empire State of Mind to like we even did Wu-Tang Protect Your Neck. We did everything and we did kan ada feature-feature pas Monica Karina datang, we cover I don't know, I think Beyonce or some shit. So jadi anak-anak tuh we even did Linkin Park yang agak keras dikit. Right. Jadi apa ya, kayak itu mungkin ketika kita ngetes oke, si ini nyamannya main di sini, si ini mainnya nggak nyamannya di sini, si ini suka chord ini, si ini nggak suka chord ini. That's why when we went to the studio, secara mentally kita udah tahu everybody likes, walaupun pada beda-beda semua sukanya gitu. Right. Jadi bentuk organik aja gitu ya. rich aja udah jatuhnya, emang kaya aja gitu. Dengan berbagai referensi latar belakang yang berbeda, ya udah Blue Room Boys. Gue mau nanya, maksudnya dia solo terus tiba-tiba ngeband, susah nggak sih gitu menyesuaikan diri? Tapi kan lo pernah ngeband juga Jacob in the Trunk ya waktu itu ya. Metal. Tapi itu band itu I cannot take credit for it, soalnya itu band gede gara-gara pas Mattermost jadi vokalis. Gue cuman nggak nyampe setahun lah di situ. Oh hold on. Wah ini fun fact yang menarik memang. Jadi satu band Jacob in the Trunk itu pertama vokalisnya Mattermost. Oh betul. Mattermost Chaps, Nayaka masuk. Menarik ya. Betul sekali. Dua-duanya jadi rapper sekarang. Dan pada saat itu gue belum kenal Fadil, gue belum kenal Mattermost. I just know of him. Gue cuman pas masuk, terus ya gue riset dong, vokalis yang lamanya kayak apa sih? Ngeri gitu rambutnya. Masih gimbal ya? Netlock, gue kayak wah anjir. And then gue akhirnya ketemuan sama dia pas lagi ada konser, ada band namanya Devil Wears Prada, band metal gitu. Gue datang ke sana, pas gue udah di bandnya, terus bandnya yang kayak lu mau kenal vokalis lama kita nggak? Gue jiper, gue kayak anjing, ya udah deh, ketemuan deh. Kenalan, the nicest guy ever, and ujung-ujungnya ini ironicnya kita lagi di konser metal, dua-duanya sebagai in a way vokalis metal, tapi kita ngebahas Good Kid, Mad City, man. Menarik. Itu yang bikin gue sama Fadil nyambung, kita kayak we were talking about Good Kid, Mad City, and then it evolved ngomongin Kanye, ngomongin everything, and then it was such an amazing, beautiful but ironic moment gitu loh. Ya. Dan dua-duanya nge-rap sekarang, lucu banget ya. Menarik sih itu fun fact banget sih. Shout out Mattermost. Wow, oke. Men, kalau untuk Blue Room Boys sendiri, aim lu apa sih, men? Aim lu dan teman-teman Blue Room Boys? Fuck man. Atau apa yang bisa ngebedain Nayaka as a Nayaka dan Nayaka di Blue Room Boys? Menurut lu apa? Oke, Blue Room Boys mungkin lebih ke eksperimental aja ya, kayak nyobain hal baru. I mean, gue juga eksperimental dengan solo project gue sih, tapi kalau yang solo project gue, I just wanna try to be, recognized as an entity of me as a rapper. Tapi kalau Blue Room Boys, I think it's so much deeper a purpose, and I guess it's to genre bending aja sih.
kayak hip hop is hip hop and hip hop will always evolve of course. Tapi menurut gua dengan punya Blue Room Boys itu gua dan anak-anak Blue Room Boys punya suatu wadah untuk kita bisa make music tanpa batasan. Oke, tanpa diklasifikasikan genre gitu. Tanpa diklasifikasikan genre. Right. Dan di Blue Room Gitu. Boys banyak spot yang dimana Nayaka mulai nyanyi dan gue suka men. Thank you bro. He has a good Thank you. voice. Yes, Menurut gue bagus gitu. Waktu dia rilis single sendiri, nada-nada yang dia keluarin pasti minor. Dan di Blue Room Boys banyak nada mayor yang enak, yang catchy, Mayor. radio friendly. Yes. Jadi menurut gue Betul. kayak kalau Blue Room Boys sudah keluar nih, mungkin bakal lebih sering di radio Blue Room Boys dibanding Nayaka karena lebih minor kan kalau Nayaka kan. Iya, I mean I'll be happy regardless man. Itu kayak blessing banget sih kayak. Yes. You listen to recommendation kayak misalnya, maksudnya di Blue Room Boys kan berarti lo harus ngeblend as a band gitu kan ya gitu. Dan do you listen to people's suggestion, like your band member suggestion? Oh, kayak, of course. Lo mendingan gini deh gitu. Do you listen to Of course, that? of course, Oh, of course. Maksudnya kayak dan it's dope karena kita tuh semua teman kampus sebenarnya. Teman kampus beda angkatan, beda 1-2 tahun dan kita bisa dibilang ketemunya di ekskul musik kampus gitu. Jadi kayak emang udah ini and we already kind of trust taste-nya satu sama lain lah gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi nge-take atau apa and then gue suka banget tapi anak-anak pada bilang mendingan lu ngambil ini. I mean like I would trust them that it's for the betterment of the band juga. And same goes for them gitu. Kalau mereka nge-take apa terus ada salah satu orang yang ngomong kayak mendingan lu main kuncinya atau solonya jangan gini, kayak I don't know, organik aja sih ketika pembuatan produksi albumnya tuh organik banget man. Like is beautiful. Kenapa namanya Blue Room Boys sih? Karena kamar gua, I'll show you. Karena kamar gua itu ada lampu warna biru dan jadi I can't find the plug, but basically I have a blue light. Sebenarnya lampu itu warna-warni, ya kan? Ya. Tapi abis itu remote-nya rusak atau receiver-nya rusak, jadi stuck di biru. That's nice. Itu jawaban paling gak banget tuh buat sama band ya. Makanya. Dan emang awalnya tuh sebelum kita main di Hachi dan segala macam tuh kita cuman jamming aja di sini kayak kayak drummer gue sampai sekarang pakai MPC mainnya. Si Dewa. Jadi kayak it was supposed to be a setup jamming aja di room, di kamar di Blue Room gitu loh. So. Oke. Kirain dari Blue Film. Hancur. Now that the Blue Room Boys is not here, gue punya pertanyaan buat lo dan lo harus jawabnya cepet ya. Gitu, nggak boleh mikir. Wah jahat nih. Gak boleh mikir. Oke, siapa yang paling sotoy di Blue Room Boys? Yang paling gua. Oke. Siapa yang paling nyebelin? Najmi. Oke. Siapa yang paling kalau lagi nge-gig itu nempel mulu sama cewek? Gua. karena yang lain punya pacar. Oke. Siapa yang paling gak stylish? Najmi. Kasian banget Najmi. Entar dulu. Siapa yang paling suka bengong? Yang suka bengong. Gak boleh mikir. Indi. Oke. Indi. Oke. Siapa yang paling mata duitan? Mata duitan. Cepet. Gak boleh mikir. Anjir. Gak ada sih kayak. Gak ada Aisyah. Gak ada mata duitan sih. The genius one in Blue Room Boys. Najmi. Oke. Gue satu pertanyaan. Blue Room Boys diundang main dan Nayaka diundang main, lu pilih mana? Gak boleh dulunya nih. Gak boleh. Lo mesti pilih salah satu. Itu ada pasti nanti one day ada kesempatan kayak gitu di mana itu bentrok. Pihak A, brand A maunya enggak, gue maunya Blue Room Boys, tapi di acara sebelah sana gue maunya Nayaka. Lu bakal ambil yang mana? Ayo. Tapi kan bisa aja. Enggak. Jamnya sama, harinya sama. Ini akan menentukan kamu main di festival loh. Ini jahat banget sih, jahat banget. Oke, Blue Room soalnya kalau gue sama Blue Room gue tetap masih bisa masukin lagu-lagu gue ke set sheet. Nice. Keren jawabannya. Iya. Win-win solution. Betul. Keren. Nice. Tapi gue rasa itu pasti nanti satu waktu bakal kejadian, ya nggak sih? Apalagi maksudnya kan lo tergabung satu kolektif, ada Def Jam. Kan kalau biasanya kalau Def Jam manggung kayak paketan gitu kan ya. Nah tiba-tiba ada Blue Room di sebelah sana, daerah yang lumayan jauh, tanggal dan jamnya sama kan.
Mau nggak mau lo, nanti mungkin akan kejebak situasi kayak gitu ya. Tapi mungkin mudah-mudahan possible aja sih. I mean, kalau realistically. Karena I hope bisa inilah mungkin one day ketika semua udah back to normal, ada festival. Amin. Amin. Hope everything go back to normal soon. But my dream is like in one festival, mungkin di hari pertama gue main yang gue solo, terus hari kedua, main yang Blue Room, something like that. Nice. Like bisa. Amin, Nay. Amin banget. Amin. Okay. Yes, sir. Nay, tadi kan aku udah bahas juga di waktu tiba. Gue kan subscriber YouTube dia juga ya. Waktu tiba itu. Waktu tiba itu 5 bulan lalu loh. Dan dia baru rilis single nih baru-baru ini kayak si lebihnya dia main game. Main game. Bener, main PS, streaming. Nah, main game sama sepedaan. Nah, terlepas dari itu kan kayak dari sombong waktu tiba dan For All The Kind ini lo udah mulai coba masukin bahasa di sini. Mungkin tadi aku udah nanya. Yes. Tapi gue pengen nanya lebih ke strategi sih. Apakah ini juga strategi lo untuk lebih kayak nge-reach pendengar-pendengar di Indonesia gitu? Atau kan kadang-kadang ada kayak satu pandangan bahwa gue nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ada lah yang orang-orang kayak gitu ya. Apa ini salah satu strategi lo untuk lebih ngelebarin market di lokalnya atau gimana? I mean, gue nggak pernah terlalu mikirin ini sebagai strategi ya, but ada hasil lagi tuh loh. Kayak gue dengerin waktu tiba, gue keluarin waktu tiba, terus gue keluarin For Oak. Banyak banget yang nge-DM, bang, lain kali lebih suka nih. Gue bener-bener menurut gue highlightnya tuh ketika lo pakai bahasa gitu loh. Jadi kayak ada some sort of customer feedback kali ya. Yang mereka ada such a wrong word, but like mereka tuh ngasih gue feedback gitu loh yang bikin gue merasa tambah pede juga untuk ini. So just a little teaser. I mean, gue dari dulu tuh pengen ngeluarin satu album nih sebelum pandemi. Sebenarnya albumnya udah ready. Namanya Culture Shock. Okay. Like namanya Culture Shock karena my whole life is built upon culture shock. Gue keluar, pindah di luar, pindah balik sini, culture shock deh, amburadul di dalam. Tapi tadinya tuh albumnya full English gitu, ya kan? It's just as like Cadence Blue or whatever. Tapi sekarang nih karena gue udah merasa lebih nyaman lah dengan bahasa Indonesia dan lebih banyak lagu yang bilingual, gue decide album Culture Shock ini kapanpun ini akan keluar bakal jadi album bilingual. Wah, tuh bocoran tuh teman-teman. Bocoran. Menarik. Nice. Kapan tuh? I mean, belum tahu. And it fits with the title juga kan, Culture Shock. Ya betul, setuju gue. Itu jadi lebih match ya jadinya kok ya. Ya. Tapi kan tadi lu bilang bahwa lo ada ketakutan tuh waktu mau bikin lirik bahasa Indonesia, berarti semuanya terjawab dong ya. Ternyata ada feedback positif dari teman-teman malah kan. Yes, exactly. Berproses. Itu sih. Jadi akan ada lebih banyak lirik bahasa nanti dari Nayaka ke depannya berarti ya. Yes, pasti, men. Bikin tentang sepeda dong. Mamin knowing that you're sepedaan gitu sekarang kayaknya seru aja sih gitu. Ternyata dia main sepeda bukan karena tren loh. I mean like lo udah main fiksi dari dulu ya. Pengalaman gue main sepeda dari kecil. Semua anak kecil naik sepeda. Kecuali Gary, kecuali Sakala ya, dia nggak main sepeda waktu kecil gitu. Itu. Jadi ya I don't know, like I mean dia jago juga loh. Lo main trik juga kan sepeda kan? Iya, tapi banyak yang jauh lebih. Gue lebih ke ngebut. Tapi belum ada ya. Maksudnya beberapa kemarin udah dibikin lagu tentang sepeda, tapi si kayak Mardial udah sama si Jomil. Iya, cuma kan kayak kalau di luar tuh ada lagu skateboard, ada si Lupe Fiasco kick push kayak nyangkut gitu, betul. Sepedahan belum ada tuh, mantap bisa bikin tuh. Make one man. Tapi I think gue pengen banget sih. I mean, kalau kepikiran sih gue pasti akan try to do it. Tapi gue ngerasa sepeda tuh, gue kan naiknya fix gear. Jadi kayak nggak tahu ya gue apakah ini rasa gue aja, tapi kayak yang paling nyambung sama hip hop tuh sebenarnya bukan fix gear, BMX nggak sih? True. Dan ya nggak sih, jadi kayak gue ngerasa kayak I don't know. I mean, I can probably try to write about fix gear, but I think kalau about BMX akan lebih, it's hip hop gitu loh. Wow. Dan just break it, man. Break it. Like lo bilang sendiri lo gak mau diklasifikasiin sama apapun itu gitu. And the name actually it suggests that
dengan culture shock ya udah di sini kan biasanya kan again with BMX, now it's with fixed gear gitu, jadi ya culture shock aja true. gitu. So why not, actually. man? Gitu. Itu that's dope. I'm gonna keep that in mind. Sure. It's Nayaka, man. Lo akan see. I think you gotta get a good feedback for that. Nice. Yeah, I think it'll be dope. Thank you. Nay, Blue Room Boys habis rilis album, ada rencana apa yang akan dilakukan Blue Room Boys dan Nayaka ke depannya? Okay, for Blue Room Boys, I think we're just gonna try to see where it goes. Soalnya ini Blue Room Boys masih, walaupun ini udah album, in a way kita masih testing the waters ya. Kayak kita pengen liatnya kayak reception orang-orang gimana. So we're just gonna do some type of promotion yang mungkin berhubungan dengan kayak we kind of want like producers to kind of like remix the songs. Cause Nice. bisa dibilang lagu-lagunya tuh kayak it's not too complex, cukup you know, it's like pop music. So I think ada room buat produser-produser kalau mau tiba-tiba dijadiin drum and bass, mau dijadiin whatever gitu loh. So I think it's a nice structure if they want to. So itu kita lagi mikirin itu sih buat Blue Room. And buat gue sendiri sih, I think my plan right now, I'm trying to release just like one song every 1 or 2 months, single wise ya, just to be consistent aja sih. Oke. Gitu. Blue Room Boys akan ada musik video, men? Akan ada tanggal 11. Iya, untuk track kedua. Track number 2 on the album namanya Speaking Through. Berarti kita masih punya waktu 4 hari lagi. Yes, betul. Ini rilis Senin, 4 hari lagi Blue Room Boys akan rilis musik video. Nice. Yes sir. Ih, menarik. Ada di channel YouTube ya Blue Room Boys. So Nice. and then, Sip. yup. Tadi itu Blue Room Boys, sekarang gue mau kasih last question nih, Nay. Sebagai seorang Nayaka, keinginan apa yang belum terpenuhi di musik yang emang dari dulu dicita-citakan dan sampai sekarang masih lo kejar, men? Apa, men? Aduh, cita-cita apa ya? Gue tuh dari dulu pengen jadi sebuah jembatan sih. Itu mimpi gue dari dulu sih. Gue pengen jadi jembatan ke antara hip hop di Indonesia sama music in general sih, antara Indonesia. Tapi mungkin kalau music in general terlalu luas. Let's just say hip hop deh. A bridge between Indonesia's hip hop to the world. Nice. I don't wanna try to be the best rapper. Nggak, kayak itu akan selalu ada. There will always be a better one. Tapi gue cuma pengen bisa bangun sebuah, I don't know, a bridge, and I just wanna hold that bridge in order for us to connect. Soalnya gue ngerasain kayak pertama kali I went to Singapore, I went to Malaysia, gue sendiri ketemu sama Emir segala macam, and then every time I come back ke Malaysia atau ke Singapura, gue bawa temen dari Jakarta gitu yang baru, and then mereka link up, mereka bikin event itu gue senang banget. I don't take credit and like that's all because of me, not at all. Gue lebih senang the bigger picture, kayak ini jembatan ada nih. Nah, gue pengen kalau gue bisa bikin jembatan itu to the Southeast Asian region, I want to do it like abroad as well, you know, link up with rappers in the UK, in the US, in South America, in Africa, and just have that bridge going gitu loh. Cause I think hip hop di Indonesia dan semua pelakunya tuh deserve to be in the picture sih, in the global hip hop. Okay, put Indo on the map. Yes, put Indo on the map. Wow. Nah, lo mau shout out atau mau kirim salam buat siapa, men? Shout out Blue Room Boys, shout out Def Jam, shout out Sono One, shout out Madam Mo, shout out Lays, shout out finally shout out my mom. Of course, shout out Preacher, shout out Mario, shout out everybody in the whole team. Like they're still fam, man. Yes, true. Okay. Nice. Yeah, bro. All right. Well, thank you so much, Naya. Thank you banget, Naya. Thank you guys. Sukses buat Blue Room Boys ya. Ini album ya, and then your next album, you know, whatever project that you're doing. Setiap 2 bulan lagi, setiap 2 bulan sekali kita tunggu ya. Shock Culture gue tunggu. Ya, Culture Shock. Culture Shock gue tunggu. That's the. Ditunggu banget, mudah-mudahan bisa tahun ini. Amin. Thank you, man. Sehat selalu ya. Thank you guys. Thank you, Nay. Bye. Peace. That was Nayaka aka Panglima Perang. Panglima Perang Nayaka. Gokil, senjatanya bolpen. Jadi bulpen. Pilot.
Abis ini dia disponsorin gitu ya sama pilot gitu. Ingin terbang tinggi pakai pilot gitu. Tapi kalau yang satu ini dia ngerambah media online tuh parah banget. Tapi dia masih pakai pilot ya. Dia nggak pakai pilot sih. Nggak pakai pilot ya. Apapun yang dia pakai pasti julid pokoknya. benar. Bang Julid, everyone. Seperti biasa kita selalu ada Gogon, gosip-gosip on the deal. Dan pastinya selalu di belakang gosip-gosip tersebut ada Bang Julid. Yes. Okay, dan itu so juga menutup perjumpaan kita ya. Menutup perjumpaan kita. So let's just listen what he got to say. Dan Yako dan juga Tuan 13, kita kemana? Ke Belet. Bye. Ayo, what's good? Balik lagi bareng Bang Julid, jujur lugas independen di GOGON, gosip on the deal bareng Hip Hop Hore by Mugos TV, Tuan 13 dan Mbak Yako. Gak sabar. Orang gak sabar gak disayang sama Tuhan. Jadi orang itu yang sabar, ya kan? Yang sabar. Tungguin Hip Hop Hore ada GOGON. Nah, apa aja di minggu ini kita pantau. Pertama datang dari CEO of Julid Media, yaitu Bang Domsdi. Bang Domsdi sekarang udah punya adik yang unyu-unyu, adik Domi. Unyu-unyu, cewek cantik, jangan nakal, jadi anak yang soleh ya. Congrats Bang Domsdi, sudah menjadi ayah. Berkat buat kamu, blessing. Yeah. Dan selanjutnya kolektif dari Jogja guys, Hell House setelah Al Smith yang dari Jakarta diambil, tiba-tiba kemarin ada lagi di postingan Bang Lakos Musik, yaitu Toke join di Hell House Jogja. Nah, informasi yang Bang Julid dapetin nih guys, ya kan, si Hell House bakal merancang sebuah rencana besar, yaitu mereka akan go internasional. Itu makanya Bang Toke juga diambil oleh Hell House Music yang ada di Jalan Vigilan. Damn man, 2021 makin rame, makin panas, makin pedas. Banyak kolaborasi bagus, orang-orang lama pada muncul semua. Gokil, keep a movement. Lalu itu Bang Julid dapat berita dari Bang Bang Dom of Westwell, ya kan. Ketika ngelihat Abang Sandi dipikir lagi ngerjain musik, dalah ternyata malah lihat Upin Ipin lagi gondrong, ya kan. Upin punya rambut. Kira-kira Bang Sandi lebih mirip Upin atau Bang Sandi lebih mirip Ipin ya guys? Coba kasih di kolom komentar ya, di bawah ya. Kasih kolom komentar, kira-kira Bang Sandi lebih mirip Upin atau Ipin. Canda Upin. Postingan Gaba-Gaba Beat. Nah, di postingan Gaba-Gaba Beat, ya kan, itu tiba-tiba ada statement bahwasanya Bang Aci sudah tidak ada di Gaba-Gaba Beat. Dan semua persoalan yang mengandung unsur positif ataupun negatif, semoga positif, tentang Bang Aci, langsung aja DM ke Bang Aci, ya kan. Jangan DM ke Bang Julid. Nggak boleh, jangan DM ke Gaba-Gaba Beat, karena sudah Bang Aci ini sudah tidak ada di Gaba-Gaba Beat sebagai personil dari Gaba-Gaba Beat. Dan itu sudah dinyatakan statement di story Gaba-Gaba Beat yang akhirnya dilempar ke feed. Guys, berita terakhir, ya kan. Lo tahu nggak sih kalau di video Juggernaut yang terbaru, yang konsepnya mencari huruf, ketika Bang Juli denger emang bagus banget secara video, ya kan.
secara video itu bagus banget, secara musik oke banget. Tapi ternyata di situ ada bayangan penampakan wanita loh guys. Coba kalian pantau ya, di menit-menit pertama itu ada waktu di kafe. Kalau Bang Julid ngelihat, kalian harusnya juga ngelihat bayangan itu ya kan. Masa Bang Julid yang kayak gini aja bisa ngelihat, kalian enggak ya kan? Kayaknya udah cukup Bang Julid kasih cerita di GOGON gosip-gosip onderdil di minggu ini di Hip Hop Hore by Mugas TV. Selalu bergerak positif, selalu jujur, selalu lugas, dan selalu independen dalam berkarya. Karena hip hop adalah elu, hip hop adalah ribet. Ya udahlah, Bang Julid, Tuan 13 dan Mbak Yako pamit. Skadipap. Bye bye. Always say peace.